Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai Bunda, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Bun. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang apa perkembangan bayi di usia 8 bulan ya. Nah, seperti apa dan apa aja perkembangannya, kita simak ya. Nah, sebelumnya mau minta maaf dulu ya Bun, karena suara aku nih lagi serak-serak seperti ini karena emang lagi radang nih ya Bun, lagi batuk, pilek, jadi mau gak mau ya suaranya seperti ini. Mohon maaf sekali ya Bun kalau mengganggu. Nah, untuk sekarang kita mulai aja. Apa aja perkembangan Dek Jessie ketika usia menginjak 8 bulan ya. Nah, di usia 8 bulan ini yang pasti ya sudah MPASI ya Bun. MPASI kita mulai dari usia 6 bulan. Kita sudah bisa memberikan dia makanan seperti nasi ataupun bubur ya, yang kita saring terlebih dahulu karena untuk perubahan dari ASI menuju makanan padat itu kan butuh proses ya Bun, jadi kita saring dulu. Nah, untuk usia 8 bulan ini, untuk tekstur dari makanan yang dimakan itu agak meningkat ya Bun, jadi agak kasar sedikit. Dia sudah bisa memakan, tapi harus tetap disaring karena kalaupun tidak disaring memang bisa masuk, tapi hanya beberapa sendok aja. Setelah itu dia tuh kayak tersedak gitu loh Bun. Gak tahu apa mungkin karena mungkin belum terbiasa ya, karena mungkin dia tuh masih belum biasa makan yang agak padat seperti itu, jadi harus tetap disaring agar nanti makannya bisa dapat banyak. Nah, di usia 8 bulan ini dia sudah bisa fokus ya Bun untuk memegang sesuatu benda. Nah, dia akan begitu fokus dan begitu senang memegang benda tersebut, dan ketika benda tersebut kita coba ambil, dia akan marah dan dia akan menangis seperti itu, dan ketika kita kembalikan nanti dia akan diam kembali. Nah, di usia ini dia sudah bisa duduk dengan sempurna ya Bun, tanpa kita harus pegangin ataupun tungguin di belakangnya. Tapi tetap kita harus awasin ya Bun, karena takutnya nanti kalau dia jatuhnya ke belakang nanti kasihan kan, kepalanya nanti takut kebentur. Nah, di usia ini dia juga sudah lebih mengenali siapa yang ada di sekitarnya. Seperti misalkan kalau saya tinggal ke belakang sebentar ataupun tinggal pergi di depan dia sebentar aja, dia tuh sudah nangis Bun, karena mungkin karena dia takut seperti ditinggal kemana gitu ya. Tapi kalau kita kembali lagi, walaupun kita hanya duduk di samping dia tuh akan diam kembali. Nah, seperti itu. Jadi dia tuh sudah bisa mengenali mana bundanya ataupun mana orang yang dia kenal. Nah, usia saat ini dia juga sudah bisa untuk bertepuk tangan ya Bun, seperti kita coba nyanyi po ame ame, itu dia sudah bisa melakukannya. Nah, tangannya itu sudah bisa bertepuk-tepuk seperti itu. Nah, di usia ini juga dia sudah bisa untuk kita latih buat saliman ya Bun. Jadi kita misalkan bilang salim Dek, salim gitu, dia udah bisa untuk mencoba mengulurkan tangannya untuk diraih untuk salim pada kita. Nah, kalau yang ini lucu Bun, ketika kita bilang salim Dek, kita ulurkan tangan kita kepada dia. Nah, dikiranya itu kita mau ngajakin dia, mau gendongin dia gitu loh. Jadi ketika kita bilang salim malah dianya yang mau ikut naik, dikiranya kita mau gendong, nama dia malah jadi nangis kan. Tapi kalau untuk dada ataupun bye-bye itu dia masih belum bisa sendiri ya Bun. Jadi kalau misalkan kita bilangin dada gitu, kita yang pegangin tangannya, kita lakukan itu pada dia. Jadi kita latih pegangin tangannya dulu. Untuk dia sendiri dia masih belum bisa ya. Dia juga akan berusaha untuk mencari ataupun menggapai
sesuatu benda yang ada di depannya, walaupun benda itu agak jauh dilihatnya ya. Nah, ini bisa membantu untuk mencoba melatih dia untuk merangkak ya bun. Jadi sedikit demi sedikit, walaupun masih dengan susah payah seperti itu, pada akhirnya nanti dia akan berlatih untuk merangkak sedikit demi sedikit. Walaupun dengan perjuangan yang sangat panjang, walaupun dia ngelesot seperti itu, pada akhirnya dia juga akan mendapatkan barang yang kita umpanin ya. Nah, seperti itu, dia pun sangat senang bun. Jadi ketika barangnya sudah dapat, dia akan kembali duduk kembali. Nah, semenjak dia sudah bisa duduk sendiri, kalau tengah malam itu suka kebangun gitu loh bun. Kalau kebangun itu dia tuh seperti langsung duduk aja. Jadi ketika dia terbangun, dia langsung duduk dan mencari sesuatu yang menurutnya menarik. Nah, di saat itu kita kan kadang masih tidur ya, kita nggak sadar kalau misalkan dia kebangun gitu loh. Nah, seperti itu dia langsung merangkak-rangkak mencari sesuatu barang tersebut. Nah, takutnya kan nanti dia kemana, ngeluyur kemana gitu ya bun. Takutnya tuh dia tuh pas kita bangun udah dibawa kita. Pernah ya bun, kemarin itu dia tuh ya bangun seperti itu tengah malam, terus dia tuh langsung mainan sendiri, duduk dan mengambil mainan. Nah, waktu itu kan aku masih tidur ya, terus tiba-tiba tuh terdengar suara kayak benturan duk. Nah, nggak taunya dia tuh lagi main, lihat gambar di tembok itu dan ingin meraihnya. Waktu itu dia kebentur sama tembok itu karena dia saking antusiasnya sama gambar tersebut gitu loh. Nah, seperti itu yang harus kita waspadai ya bun. Kalau misalkan dia sudah bisa duduk dan sudah bisa merangkak, apalagi ketika nanti dia sebentar lagi udah bisa merangkak sendiri. Oh iya, di usia ini dia sudah tumbuh gigi ya bun. Udah giginya tumbuh 4. Nah, untuk perkembangan bayi itu kan masing-masing berbeda ya bun. Ada yang usia 6 bulan sudah tumbuh, ada yang usia 10 bulan juga baru tumbuh, itu masing-masing ya bun. Nah, untuk Jessie ini 7 bulan kemarin sudah tumbuh, dia langsung tumbuh 2 bun di bawah, terus kemudian 1 bulan kemudian tumbuh yang 2 di atas. Nah, yang tadinya dia hanya bisa tengkurap dan belum bisa kembali ataupun belum bisa duduk sendiri, nah saat ini dia sudah bisa ya bun melakukan duduk setelah dia tengkurap. Jadi dia tengkurap dan sudah bisa duduk sendiri ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu, dan ketika dia sudah duduk, kembali lagi dia akan bertepuk tangan seperti yang dia lakukan seperti ini. Dan saat dia itu kalau ada temannya banyak gitu ya, dia itu sangat antusias sekali gitu loh. Walaupun misalkan matanya sudah ngantuk berat, tapi kalau misalkan masih ada temannya kakaknya bermain di sebelahnya, dia tuh seperti enggan mau tidur. Jadi masih mau ingin bermain bersama mereka. Jadi untuk benda-benda yang sekiranya menarik untuk dia, harus kita bisa singkirkan terlebih dahulu ya bun dari jangkauannya. Untuk apa? Agar dia tidak bisa meraihnya ketika dia bangun di tengah malam saat kita sedang tidur. Nah, kalau misalkan kita lagi terjaga sih nggak apa-apa ya bun. Pas kita lagi tidur terus dia merangkai-rangkai meraih barang tersebut, terus dia mainan, nah takutnya kebentur lagi seperti yang tadi. Nah, jadi kita sendiri ya bun yang harus bisa waspada hal apa saja yang bisa dia lakukan di tengah malam itu. Segitu dulu ya bun untuk perkembangan Dek Jessie di usia 8 bulan ini. Semoga anak-anak kita selalu diberikan kesehatan ya bun, agar kita sebagai orang tuanya juga bisa mendidiknya lebih baik kembali. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.